Oke, baiklah, sekarang ini gue udah memegang handphone dari Sharp Aquos R2 yang berwarna hijau. Ya, kita akan membongkarnya sekarang. Oke, untuk pelepasan back covernya ini harus hati-hati ya, karena di belakang sini kan ada soket atau fleksibel yang menempel dari baterai ke mesinnya. Dan setelah terbuka, kita angkat pelan-pelan, takutnya ada keretakan pada back covernya karena kaca. Jadi hati-hati, ini untuk bagian ini harus berhati-hati karena ya kalau udah retak susah nyari back covernya. Nah, setelah terbuka atau terlepas seperti ini, kita harus membersihkan di bagian lem-lemnya. Ya, dan ini bagian handphone yang sudah kita bersihkan. Pinggir-pinggirannya ini sudah bersih dari lem-lem yang original atau lem bawaan pabrik yang begitu kerasnya. Sumpah ini keras banget, jadi kalian harus sabar kalau membukanya. Ini di bagian sisi-sisinya tuh sebenarnya tebel banget lemnya. Nah, sekarang kita akan membuka bagian back covernya ini yang sudah ada NFC-nya, dan bautnya ini cukup lumayan banyak karena build quality dari Jepang memang cukup bagus. Nah, untuk melepaskan bagian cover mesin dari Sharp Aquos R2 ini, ngambilnya dari sini, bagian samping kiri dulu, kalian tarik begini dulu ke atasnya, kemudian ya udah langsung kebuka, gampang. Oke, ini dia sudah terlepas semua bagian bautnya dan juga covernya, dan ini sisi untuk tombol power sama volume up and down. Ini adalah bagian untuk earphone jack 3,5 mm. Ini untuk bagian kamera. Nah, ini sudah ada OIS nya. Nih kalau bisa kalian lihat, nih OIS nya karena dia kameranya bisa gerak-gerak. Ini OIS namanya, jadi bukan elektronik lagi. Sudah menggunakan hardware, jadi lebih baik saat menggunakan handphone ini untuk merekam video tidak terguncang-guncang, goyang-goyang. Sedangkan yang bagian atasnya itu tidak, yang untuk ultrawide nya itu tidak ada OIS nya sama sekali. Beginilah cara melepas baterainya. Pertama, soketnya dulu kalian lepas seperti ini. Setelah terlepas, nah tariklah plastik yang ada di sini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk ngangkat semuanya gitu. Ya, karena sudah digampangkan, sudah diberikan kemudahan dari pabrikannya sendiri untuk melepaskan baterai itu. Nah, pertama kalian buka semua ini tiga-tiganya, bagian sisi-sisinya, kemudian kalian tarik saja satu sisi untuk memiringkan baterainya. Nah, setelah itu ini sudah terlepas baterainya dari frame atau tulangan atau body dari Sharp Aquos R2. Lihat, mudah begitu saja cara pengambilan baterainya dari body. Ini originalnya dari Sharp Aquos R2, dan ini jumlahnya tuh ya 3000 pas, dari total yang terteranya 3130. Ya, ini dia baterai orianya, dan sekarang saya akan mengambilkan ini dia baterai dari Redmi 7A yang kapasitasnya sekitar 4100 mAh, tapi itu tidak kapasitas realnya ya. Kapasitas realnya kalau tidak salah tuh sekitar 3800 picking, dan untuk originalnya itu packagingnya biasanya
atau dusnya biasanya itu mengkilap seperti ini dan timbul. Ini di beberapa bagian itu tulisannya timbul kayak Vikingnya dan lain-lain, itu timbul tulisannya dan itu pasti original. Kemudian tulisan-tulisannya tidak ngeblur yang kecil-kecilnya. Oke, kita langsung coba bandingkan. Ini lihat, ini beberapa bagian dari sisi-sisi baterai ini yang ukurannya itu kecil, yang original, dan yang Redmi 7A lebih besar, lebih lebar, dan lebih panjang. Makanya ini bisa ngepres banget sama body atau rangka dari Sharp Aquos R2, atau saya sebut aja SHV42 aja ya biar lebih gampang. Ini lebih pas karena ukurannya juga sama, hampir sama, tidak sama tapi hampir sama, dan ketebalannya pun lebih tebal sedikit ya yang Redmi 7A baterainya dibanding baterai original dari Sharp Aquos R2. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Tapi sebelum kita pasang, nanti kita harus membersihkan ini busa-busa yang ada di samping. Nih, busa yang ada sebelah kiri ini, kemudian busa yang ada di bagian bawahnya juga. Kalau bisa kalian lihat, ini busa yang ada di sebelah kiri ini nih mengganjal untuk baterai originalnya. Oke, ini dia busanya yang tadi mengganjal di bagian kiri dan di bagian bawah dari framenya. Dan itu harus hati-hati ya, takutnya kecoak tuh yang di bawah karena kan itu ada fleksibelnya. Sangat berbahaya dan dapat menyebabkan frustasi. Handphone ya seperti inilah ngakalinya. Orang Indo tuh banyak akalnya ya. Ini juga saya ngeliat sih, kalau bukan karena ngeliat orang lain saya nggak bakal tahu baterai apa yang cocok untuk handphone ini. Nah, saya juga punya HP lagi Infinix Zero 8, itu sudah saya coba-coba cocokin sendiri karena di YouTube tidak ada yang buat. Saya sudah bikin menjadi 5000 mAh yang tadinya kan 4500. Kalau kalian mau melihatnya, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nanti saya akan upload beberapa hari lagi dan saya sedang menyiapkan videonya. Oke, langsung kita buka ya. Ini untuk pelepasan solasi, bisa dibilang kayak solasi gitu, untuk menutupi atau mengamankan sirkuit yang ada di dalamnya, atau bisa dibilang PCB lah, PCB-nya untuk aliran listriknya agar tidak menjadi konsleting listrik di dalam handphone itu tersendiri. Oke, ini sudah terbuka dari selasihnya. Sekarang gua bakalan buka ini solatipnya. Solatip ini pelindung pertama, tadi pelindung kedua. Nah, kita harus hati-hati di sini karena kalau bisa tersentuhan bisa seperti saya kesetrum. Ya tidak besar dayanya, memang cuman bikin kaget aja. Kayak kalau kalian suka main apa cetrekan korek api, nah itu seperti itu tuh strumannya. Nggak apa namanya, nggak bikin kejang-kejang, tapi bikin kaget. Wow. Ini saya udah hati-hati, udah mulai pelan-pelan buka, mulai pelan-pelan ini mencopotkan. Aduh, nah seperti itu ya, mulai nyobain copot-copotin bagian apa platnya yang dari baterai ke PCB nya ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian dari baterai originalnya. Dan dari kesalahan yang pertama tadi saya sudah belajar bahwa jangan dicopot semua.
Lihat rangkaiannya cukup berbeda ya, malah jauh sangat berbeda dibandingkan yang buatan dari Viking tadi. Oke, sekarang gua bakalan melepaskan bagian soket-soketnya dari masing-masing baterai sebelum nanti akhirnya kita solder ulang supaya baterai Redmi 7A nya bisa dipakai ke Sub Aquos R2. Oke, ini dia baterai yang sudah jadi. Sorry gua nggak bisa ngasih liatin solder apa cara nyoldernya ya. Kalau kalian bisa mah gampang lah nyolder mah. Kalau kalian nggak bisa bawa aja ke tukang counter, nah itu minta tolong ditukerin gitu. Nah sebelum itu setelah kita pasang ini tidak akan nyala langsung kalau tidak kita cas atau kita pancing lah istilahnya. Tapi kalau sudah dipancing seperti ini, dicas dengan chargeran, ya terserah mau ori mau kagak lah, yang penting chargeran Type C. Nah itu langsung dia akan mengaktifkan rangkaian listriknya. Dan ini beberapa bagian yang nggak bisa ketutup ya, maksudnya nggak bakalan rapet gitu, karena di bagian ini tuh baterainya kan lebih besar, lebih gendut. Nah alhasil tutupnya ini tuh bagian cover mesin tidak menutup dengan sempurna, dia agak kembung. Kalau kalian lihat ini dari samping tampakannya ini akan menganga seperti ini kalau kalian gunain handphone ini, dan handphone ini tuh jauh jadi nambah lebih berat lah, sekitar mungkin kalau sebelumnya 170 gram sekarang jadi 200 gram. Akan saya lem di bagian-bagian yang saya tunjukkan ini. Sebenarnya saya pengen tuh bikin yang sampai 5000, akan tetapi karena di sisi-sisinya ini ada jalur PCB-nya mesin, kan dia nyambung kayak HP-HP dulu lah, HP Samsung zaman dulu kan gitu, dia rangkaiannya dari mesin atas disambung ke mesin bawah. Kalau yang sekarang kan enggak tuh, jadi tengahnya kosong emang buat baterai doang. Nah ini sudah terisi dari 73% jadi 75%. Sampai sini semoga kalian terhibur, semoga kalian mengerti, semoga kalian sehat selalu, dan semoga kalian subscribe channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai habis video ini, dan saya sangat berterima kasih pada kalian yang sudah subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, nge-like apalagi, nge-share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian ataupun yang lain. Terima kasih, see you in the next video, bye bye.